Saya mau bilang begini, pada umumnya setiap orang memiliki kecenderungan untuk membanggakan dirinya atau bermegah karena memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Berhasil, kuat, pintar, lebih kaya, tampan, cantik, terkenal, dan lain sebagainya. Terlebih-lebih jika kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan, ini sangat berbahaya sekali. Tuhan menegur jemaat di Laodikia. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mari kita belajar dari sikap Rasul Paulus. Dia berkata demikian, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sesungguhnya Rasul Paulus berhak untuk dia bisa bermegah. Dia punya alasan yang sangat kuat. Karena dia orang yang cerdas dan dia pemberita Injil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi ia tidak pernah membanggakan itu semua. Di 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus lebih senang dan rela di dalam kelemahan. Mengapa? Sebab di saat ia lemah, ia akan selalu disadarkan bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas, sehingga ia sangat memerlukan Tuhan setiap waktu. Di saat kita tidak mampu dan tidak berdaya dan kita menyerah pada Tuhan, maka saat itulah Tuhan akan turun tangan dan campur tangan menyatakan kuasanya atas kehidupan kita. Ada satu cerita tentang Raja Yosafat ketika dia menghadapi pergumulan yang berat karena negerinya akan mendapat serangan dari Bani Moab dan Amon plus pasukan orang Meunim. Posisi Yosafat benar-benar terjepit dan tak berdaya. Dalam ketidakberdayanya itu, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Tuhan pun melawat mereka, dan melalui Nabi Haziel, mereka diperintahkan untuk tidak takut. Sebab dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Mereka justru diperintahkan untuk menaikkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, hadir dan kuasanya dinyatakan dengan dahsyat. Akhirnya, Yosafat dan rakyatnya mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saya mau bilang begini, dalam ketidakberdayaan kita, percayalah kepada Tuhan, karena Dia selalu punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Tuhan memberkati.